Hai hai semua, halo Sobat Cublak Suweng, gimana kabar kalian hari ini? Wah, hari Selasa pagi, jangan sampai kendor semangatnya untuk menjalani aktivitas setiap harinya ya. Jangan lupa, sesibuk apapun kalian, selalu kunjungi channelnya Cublak Suweng, sempatkan waktu ya, karena akan ada banyak berita kabar terbaru dari Cublak Suweng tentang politik Indonesia pastinya hanya untuk Anda. Jadi, bila kalian baru menemukan channel ini, silahkan klik loncengnya untuk subscribe. Di subscribe dulu jangan lupa. Ayo support channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru pastinya dari Cublak Suweng hanya untuk Anda. Oke, kali ini Cublak Suweng Channel punya kabar terbaru ini ya, dari salah satu relawan setianya Bapak Ganjar Pranowo. Nah, relawan ini mengatasnamakan dirinya bernama Relawan Koalisi Aktivis dan Milenial Indonesia untuk Ganjar Pranowo, atau biasa disingkat dengan nama Kami Ganjar. Nah, di sini Kami Ganjar ini melantunkan doa untuk Jokowi atau Bapak Joko Widodo menjadi ketum PDIP periode 2024 sampai 2029. Nah, di sini jadi heboh nih, padahal kan masih ada ketum PDIP yaitu Megawati Soekarno Putri. Terus kok tiba-tiba Kami Ganjar ini mendeklarasikan sendiri dan mendoakan Bapak Jokowi untuk menjadi ketum PDIP nih periode 2024 sampai 2029. Nah, di sini berbagai pihak pun akhirnya berkomentar ya, mulai dari Bapak Ganjar sendiri hingga relawan-relawan Ganjar yang lain, misalnya relawan Ganjaris. Nah, di sini Ganjaris ini mengatakan bahwa sepertinya ada upaya untuk adu domba ini di balik isu doa untuk Jokowi menjadi ketum PDIP periode 2024 hingga 2029. Nah, Ganjaris ini mengatakan dengan tegas ya bahwa relawan yang memunculkan isu tersebut bukanlah bagian dari relawan Ganjar. Sekretaris Jenderal Relawan Ganjaris yaitu Kris Chandra justru mempertanyakan nih, siapa sesungguhnya relawan Kami Ganjar. Kami Ganjar itu siapa sih? Selama ini kami bergerak dan bertukar pikiran dengan banyak relawan-relawannya Pak Ganjar Pranowo. Tidak pernah sekalipun kami mendengar nama itu. Namanya tidak pernah kami dengar, apalagi pergerakannya, kata Kris Chandra pada 30 Oktober 2022. Jadi lanjut Kris, kalau tiba-tiba nama relawan itu muncul dan langsung bikin geger, dia justru curiga ada penyusup atau relawan siluman yang sengaja mengatur orkestrasi isu itu dengan tujuan mengadu domba antara Ketua Umum PDIP yaitu Megawati Soekarno Putri dengan kader partainya yaitu Ganjar Pranowo, sekaligus Bapak Joko Widodo ikut terseret di dalamnya. Kalau bukan adu domba, apa ini niatannya? Pak Ganjar dan Pak Jokowi tentu tahu dong aturan partai, bagaimana mekanisme seorang ketum itu dipilih dan ditetapkan. Jelas-jelas ini isu ngawur yang jadi agenda dari relawan siluman, kata Kris Chandra. Menurut Kris, relawan Ganjar Pranowo ini seharusnya bersinergi dengan partai, sebab bagaimanapun yang bisa mengusung seseorang sebagai capres adalah partai, bukan relawan. Justru kami menghormati PDIP karena Pak Ganjar juga kadernya Ibu Mega. Kami percaya PDIP sebagai partai besar nanti akan mengusung Pak Ganjar. Maka kami justru berharap berjalan seiring sejalan dengan partai. Maka kalau ada yang bersikap berseberangan, patut dicurigai sebagai penyusup, kata Kris Chandra. Nah, gimana tentang mekanisme PDIP untuk memilih ketum ya? Di sini kok sampai-sampai ada yang mendoakan Bapak Jokowi sebagai ketum. Nah, selama ini PDIP selalu menggunakan mekanisme kongres dalam penentuan ketum. Dan yang memiliki suara pemilihan adalah DPC. Dengan kejelasan aturan tersebut, Ketua DPP sahabat Ganjar Gus Nahib Sodik menegaskan tidak ada ruang bagi relawan mencampuri urusan partai. Kami sadar diri kok sejak awal tidak punya hak dan wewenang untuk urusan kepartaian. Jadi, jika ada yang mengatasnamakan relawan,
berstatement seperti itu namanya itu ngawur dan tidak tahu aturan, kata Gus Nahib Sodik. Bahkan Gus Nahib menegaskan jangan-jangan mereka itu orang suruhan nih yang dikirim khusus untuk memperkeruh hubungan antara Megawati, Ganjar dan juga Jokowi. Bisa jadi itu penyusup yang mengatasnamakan relawan Ganjar yang berniatan memperkeruh suasana dan hubungan ketum dengan kadernya. Sementara itu, relawan Balat Kang Ganjar yang punya basis massa yaitu kiai dan santri di Jawa Barat berharap agar siapapun tetap menjalankan politik yang santun. Hendrik Kurniawan sebagai ketua Balat Kang Ganjar mengatakan jangan sampai adu domba dijadikan alat untuk mencapai kekuasaan. Ini pelajaran buat kita semua agar tetap waspada dan saling menjaga. Janganlah cara-cara adu domba digunakan. Kalau memang kami Ganjar itu benar-benar ada, sudah melakukan apa saja. Jadi itu cuma adu domba, kata Hendri. Nah, tak hanya dari relawannya saja ya, bahkan kini Pak Ganjar Pranowo pun akhirnya angkat bicara terkait dengan isu doa agar Jokowi ini menjadi ketum PDIP. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyebut bahwa isu tersebut justru hanya mengadu domba di internal partai berlambang banteng moncong putih itu. Dan menurut Ganjar, semua kader PDIP perlu waspada dengan isu tersebut. Saya meminta semua mewaspadai adanya penumpang gelap yang ingin menciptakan disharmoni hubungan di tubuh PDIP agar siapapun tidak membuat gerakan yang merusak nama baik seseorang, ujar Ganjar di Semarang pada Minggu 30 Oktober 2022. Ganjar pun menilai dirinya dengan Presiden Jokowi ini merupakan orang partai politik yang memahami bagaimana aturan dan relasi di parpol. Ide Jokowi menjadi ketum PDIP itu sebuah kengawuran dan imajinasi dari seseorang yang tidak mengerti aturan di PDI Perjuangan, yang tidak mengerti relasi di antara kami di dalam partai dan sangat sembrono, ujar Ganjar. Ganjar juga menyebutkan bahwa untuk suksesi ketua umum Kongres partai itu sudah mengaturnya sehingga ide Jokowi merebut tampuk kepemimpinan PDIP jelas tidak benar. Sudah dijelaskan oleh Bapak Ganjar dan juga relawan Ganjar ya bahwa tidak ada relawan itu. Kemudian kemungkinan juga itu adalah penumpang gelap yang ingin mengadu domba di antara ketum PDIP yaitu Megawati, kemudian Ganjar dan Bapak Joko Widodo. Nah, setelah beredar rumor yang begitu heboh gitu ya, karena ini menyangkut partai, menyangkut presiden, akhirnya Koordinator Nasional Koalisi Aktivis dan Milenial Indonesia untuk Ganjar Pranowo yaitu kami Ganjar sendiri, koordinatornya adalah Joko Priyoski, meminta maaf ini atas polemik doa dari pihaknya agar Presiden Joko Widodo menjadi Ketua Umum PDIP pada 2024 mendatang. Nah, langsung ini ya memberikan pernyataan untuk meminta maaf. Di sini Joko Priyoski menjelaskan bahwa usulan itu tuh sekadar harapannya terhadap dinamika politik Indonesia beberapa tahun ke depan. Namun ia merasa banyak pihak salah paham mengenai usulan itu. Saya heran, bahasa mendoakan itu kenapa menjadi ramai, jadi bikin saya bingung nih apa yang salah dari sebuah kata doa dan malah dianggap adu domba atau relawan siluman, kata Joko pada Senin 31 Oktober 2022. Jadi menurut kami, dari kami Ganjar gitu ya, ini tuh sebenarnya cuma doa, cuman harapan. Jadi jangan disalahartikan untuk menjadikan adu domba antara ketiganya, antara Bu Mega, kemudian Bapak Jokowi dan juga Ganjar gitu. Intinya seperti itu. Tapi semuanya dari kesemua masalah itu relawan kami sudah meminta maaf secara terbuka gitu ya. Dan jika kemudian mendoakan hal tersebut dianggap salah, saya minta maaf, imbuh Joko Priyoski. Joko pun menyampaikan usulan dan doa dari pihaknya itu bukanlah sebuah upaya untuk mengintervensi PDIP. Menurutnya gagasan itu hanya mendoakan hal yang terbaik bagi Jokowi setelah selesai tugas sebagai presiden pada 2024 mendatang. Dan menurut pihaknya usulan agar Jokowi menjadi ketum PDIP hanya bentuk dukungan terhadap suksesi kepemimpinan nasional.
Ia menilai bahwa jabatan itu tuh bisa mempermudah Jokowi memastikan warisan pemerintahannya dijalankan Ganjar bila terpilih sebagai Presiden RI pada 2024. Demi Allah, doa itu murni dari dalam hati. Tidak ada niatan buruk apapun dan jangan juga dituduh mengadu domba, sebab kami hanya berdoa untuk estafet kepemimpinan bangsa ke depan. Tutur Joko Priyoski. Nah, di sini sudah dijelaskan semua bahwa itu tuh hanya sebuah dukungan harapan agar adanya suksesi kepemimpinan nasional ini tetap terjaga gitu ya. Ada yang bisa melanjutkan kepemerintahan dari Bapak Presiden Jokowi ke Bapak Ganjar, harapannya seperti itu. Jadi setelah selesai tugas 2024 mendatang Bapak Jokowi selesai nih untuk presiden, semoga bisa menjadi ketum PDIP. Inginnya seperti itu, doanya, doa dari kami Ganjar itu seperti itu. Tapi disalahartikan bahwa itu tuh sebuah adu domba di antara ketiganya. Jadi gimana nih menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar pendapatnya. Jangan lupa LKS like, comment, share ke teman-teman dan support selalu channel Kiblat Sumbang. Dadah, sampai ketemu di video selanjutnya.